Para romo, suster, bruder, ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak terkasih dalam Kristus. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sejahtera, berkah dalam. Kita bersyukur bahwa Keuskupan Agung Semarang mengajak kita semua memperbincangkan perkara yang sangat penting yang menentukan masa depan kita, masa depan manusia, yaitu pendidikan. Mungkin ada sebagian di antara kita yang berpendapat bahwa pendidikan adalah urusan sekolah, mulai dari kelas bermain sampai perguruan tinggi. Namun, menurut dokumen gereja yang berjudul Gravissimum Educationis atau sangat pentingnya pendidikan, di sana dinyatakan bahwa karena orang tua menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, terkait kewajiban amat berat untuk mendidik mereka. Maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu pentinglah tugas mendidik itu, sehingga bila diabaikan, sangat sukar pula dapat dilengkapi. Sebab merupakan kewajiban orang tua menciptakan lingkup keluarga yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama sedemikian rupa sehingga menunjang keutuhan pendidikan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Maka keluargalah lingkup pendidikan pertama, keutamaan-keutamaan sosial yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Pentingnya pendidikan di dalam keluarga dinyatakan di dalam dokumen Amoris Laetitia atau sukacita kasih. Dokumen itu berisi seruan Bapak Paus Fransiskus untuk keluarga-keluarga Katolik sebagai kelanjutan dari sinode keluarga. Di dalamnya, pada nomor 259, terdapat pernyataan tentang pendidikan sebagai berikut. Orang tua senantiasa mempengaruhi perkembangan moral anak-anak menjadi lebih baik ataupun buruk. Oleh karena itu, harus mengemban tanggung jawab yang tak terelakkan ini dan melaksanakannya dengan penuh kesadaran, antusias, wajar, dan tepat. Itu kira-kira dalam dokumen Amoris Laetitia. Kita semua menyadari bahwa orang tua tidak mungkin menjalankan kewajiban tersebut sendirian. Maka, sebagian tugas pendidikan dikerjakan oleh sekolah. Pada kesempatan yang terbatas ini, mohon izin kami mengajak kita semua memperhatikan dua hal. Pertama, pendidikan di dalam keluarga, dan yang kedua, pendidikan di dalam sekolah. Untuk yang pertama, kita ingin mengajak kita semua melihat, merefleksikan, dan men-sharingkan perihal pendidikan di dalam keluarga. Melalui perbincangan ini kita bisa semakin memahami pendidikan yang seyogianya dikembangkan di dalam keluarga, lingkungan, paroki, dan sekolah-sekolah Katolik. Kami pernah melakukan survei beberapa waktu yang lalu kepada anak-anak sekolah dasar kelas 1 dan 2. Kami bertanya kepada mereka, apa yang mereka harapkan dari orang tua mereka dan apa mereka senang dari orang tua. Kami mendapati bahwa anak-anak itu senang sekali kalau ditemani belajar oleh orang tuanya. Kalau ibu memasakkan, kalau orang tua mengajak bermain. Sebaliknya, mereka juga mengatakan apa yang tidak sukai. Misalnya, orang tua pergi terlalu lama. Orang tua marah-marah, orang tua terlalu sibuk. Nah, itulah contoh bahwa kita bisa merefleksikan bagaimana pendidikan di dalam keluarga kita masing-masing. Yang kedua, sebagai warga gereja, kiranya pada tempat yang tepat pula apabila kita sharing mengenai bagaimana pengalaman pendidikan di sekolah Katolik dan bagaimana kita sebagai umat Katolik mendukung pendidikan di sekolah Katolik. Di paroki-paroki kita banyak sekolah-sekolah SD, taman kanak-kanak, dan kelas bermain. Bagaimana kita mendiskusikan di dalam lingkungan, di dalam paroki,
mendukung pendidikan di sana supaya menjadi semakin baik. Semoga saya ini membawa kemajuan bagi pendidikan untuk anak-anak kita, generasi penerus gereja. Atas perhatian Romo, suster, bruder, ibu, bapak, serta saudara sekalian, dan anak-anak terkasih, saya ucapkan terima kasih. Selamat saresehan, berkah dalam.